Perkenalkan, nama saya Murni Jelita. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sarolangun dan saya berada di kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan contoh pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya saya ambil tentang pemerkosaan. Pada tanggal 14 Mei 2022 di Nunukan, Kalimantan, seorang siswa SMK diperkosa emak-emak yang sudah berusia 42 tahun. Bahkan siswa SMK yang masih berusia 16 tahun tersebut harus melakukan perawatan intensif di RSUD Nunukan. Siswa SMK diperkosa emak-emak itu sebut saja Guntur, sedangkan pelaku pemerkosaan sebut saja Mentari yang sudah berusia 42 tahun. Peristiwa bermula pada saat Guntur diminta Mentari datang ke rumahnya. Guntur yang selama ini menjalani kisah asmara dengan Mentari pun menyetujuinya. Diduga lantaran sudah lama tak merasakan berhubungan dengan pria, akhirnya Mentari mengambil keperjakaan Guntur. Yang cukup mengejutkannya lagi, sebelum diperkosa, Guntur dicekoki dengan obat kuat oleh Mentari. Entah berapa kali Guntur berhubungan badan dengan Mentari, namun peristiwa tersebut membuat korban berubah drastis. Sepulang dari rumah Mentari, Guntur pun lebih banyak diam, murung, dan tak mau makan hingga jatuh sakit. Awalnya Guntur enggan membuka kisah kelam dan aib yang ia alami kepada siapapun termasuk keluarganya sendiri. Tetapi lantaran sudah tak kuat lagi menahan depresi dan tekanan batin yang dia rasakan, Guntur akhirnya memberitahu dan menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Mengetahui hal tersebut, orang tua Guntur pun melaporkannya ke kantor polisi. Tak lama kemudian, Mentari pun dimasukkan ke dalam sel penjara. Yang dilakukan Mentari tersebut adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang dimana ada pada undang-undang tentang pelanggaran hak asasi manusia. Berikut pemaparan tentang hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan Mentari. Dilansir dari Amnesty International yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual termasuk kasus HAM berat. Kekerasan seksual, terutama pemerkosaan, telah termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia berat. Pasal 477, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindakan pidana kekerasan seksual UU TPKS membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Kira-kira begitulah sanksi yang akan diterima oleh Mentari. Dia akan menjalani hukum penjara selama 12 tahun. Nah, di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa bukan hanya perempuan saja yang hanya akan menjadi korban seksual, tetapi pria juga bisa juga mendapatkan kekerasan seksual. Oleh karena itu, marilah kita anak-anak muda menjaga diri kita dengan baik agar kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Sekian dari saya mau undur diri. Bila ada yang kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan saya. Bye-bye.